Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kita bahas tentang penelitian kuantitatif. Untuk membahas penelitian kuantitatif, kemarin kan kita sudah membahas beberapa bentuk model dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Salah satunya yaitu model eksperimen ya. Yang kita bahas kemarin ada 3, yaitu pre-eksperimen, quasi-eksperimen, sama true eksperimen, di mana model-model itu adalah yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Biasanya ciri-cirinya dari penelitian kuantitatif atau analisis data secara kuantitatif menggunakan model eksperimen. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang salah satu contoh jurnal ya, di sini jurnal dari jurnal Pythagoras artikel yang judulnya pengaruh reciprocal teaching terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self efficacy. Ini adalah salah satu contoh penelitian kuantitatif yang kemarin yang kita bahas dengan menggunakan model eksperimen kemarin, metode eksperimen dengan post only test. Jadi data yang dibandingkan hanya data post test ya, post test only design. Jadi dia menggunakan dua sampel. Nah, kita sedikit mengulang kemarin sama nanti kita akan membahasnya. Kalau kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pengaruh reciprocal teaching terhadap kemampuan pemecahan matematis ditinjau dari self efficacy. Ini dari tulisan dari Melinda Kusnul-Khotimah, Yusuf Hartono, sama Nila Kesmawati. Nah, untuk analisis yang dipakai kemarin adalah menggunakan analisis ANOVA 2 jalur. Dia menggunakan ANOVA 2 jalur. Masih ingat ya kemarin di sini? Nah, dia menggunakan ANOVA 2 jalur. Penting dari penelitian, kalau kita misalkan membaca suatu artikel jurnal, kita cukup membaca abstraknya dulu. Nah, dari abstraknya ini kita akan menemukan informasi-informasi penting yang akan kita butuhkan nanti. Di sini adalah sudah jelas bahwa pengaruh di sini ya. Berarti dia, kalau kita flashback ingat kemarin, jadi uji penelitian kuantitatif biasanya itu tiga ranah, atau penelitian secara statistik ini ada 3. Biasanya dia menggunakan deskriptif, terus dia menggunakan komparatif, deskriptif, komparatif, yang satunya lagi dia menggunakan korelasi. Di deskriptif itu kalau misalkan mu-nya udah diketahui langsung, mu sama dengan 70 atau rata-rata dengan 70. Nah, jenis yang kita bahas di sini adalah merupakan jenis komparatif. Yang jelas kalian nanti harus mempelajari berbagai macam metode analisis yang uji statistik yang bisa dipakai untuk setiap jenisnya. Kalau yang ini adalah tipe komparatif, dia menggunakan ANOVA 2 jalur. Kenapa? Karena dia menggunakan 2 sampel, di mana sampelnya itu dia bagi-bagi lagi menjadi self efficacy rendah, sedang, tinggi. Kalau kita kemarin sudah sedikit membahas tentang pendahuluan, di sini ya kita bedah sedikit, walaupun ini bukan contoh yang fix harus seperti ini, kalian cuman paling tidak di sini kita akan belajar. Pertama, dia mengungkapkan alasannya di paragraf pertama di sini. Saat ini peserta didik masih banyak yang menganggap bahwa mata pelajaran matematika itu sulit, sehingga banyak peserta didik yang mudah menyerah. Nah, ini harus pernyataan-pernyataan seperti ini harus disertai dengan sumber. Jadi kalian nggak boleh secara subjektif menyatakan suatu pernyataan, tapi pernyataan itu tidak didukung oleh sumber atau referensi yang sudah kredibel atau sudah diakui. Lebih banyak lebih bagus, seperti itu. Jadi yang pertama dia menunjukkan secara umum ya, di paragraf pertama ini dia menunjukkan
secara umum kesulitannya dari siswa itu tadi. Tapi di sini kan dia menggunakan pengaruh reciprocal thinking terhadap pemecahan masalah. Berarti kata kuncinya yang harus ada di sini adalah reciprocal teachingnya, terus yang harus ada pemecahan masalah, terus ada lagi self efficacy. Self efficacy, maaf ini bermasalah. Nah, jadi ada self efficacy. Jadi untuk yang pertama, dia kan menunjukkan berdasarkan pernyataan tersebut masalah hendaknya merangsang kemampuan kognitif, memahami masalah serta mengoptimalkan kemampuan berpikir sehingga mampu bla 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 memecahkan masalah matematis. Nah, ini dia tujuannya sebenarnya hanya untuk menyatakan bahwa memecahkan masalah matematis. Intinya dalam suatu artikel pendahuluannya harus kuat, minimal saudara harus memuat ini. Kalau judulnya yang tadi ya, karena judulnya tadi pengaruh reciprocal teaching terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan self efficacy. Jadi di sini harus ada masalah dalam kemampuan pemecahan masalah siswa. Terus harus ada hubungan self efficacy terhadap pemecahan masalah siswa dari berbagai sumber, harus ada. Kita cek sekarang. Yang kedua, dia membahas tentang pembelajarannya. Pembelajaran matematika diarahkan kepada kegiatan mendorong untuk lebih aktif. Terus proses mengembangkan suatu berpikir sini menggunakan kehidupan sehari-hari bla 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 bla, mengetahui kemampuan masalah siswa, berapa indikator. Nah, terus yang ke itu selanjutnya kita lihat paragraf ketiga. Cek paragraf ini. Menurut Kusumawati, indikator yang menunjukkan kemampuan masalah matematis meliputi beberapa hal. Pertama, menunjukkan pemahaman masalah, identifikasi. Nah, ini sebenarnya sama ini kan dia membahas tentang indikator, tapi dia tidak dalam penelitian ini bagus ini. Kalau misalkan kemampuan pemecahan masalahnya dia membedah menjadi indikator-indikator, tapi di sini dia tidak melihat itu karena dia hanya melihat kemampuan pemecahan masalahnya saja. Dia tidak melihat indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah. Atau indikator-indikator itu dia tidak menunjukkan bahwa indikator-indikator itu dia gunakan untuk merumuskan permasalahan dalam pemecahan masalahnya itu. Enggak. Maka dari itu paragraf 2 paragraf ini menjadi kurang memiliki makna dalam penelitian ini. Hanya bersifat informatif tapi tidak digunakan dalam kajian atau dalam analisis datanya. Nah, ini sedikit kritisi saya ya terhadap yang ini untuk paragraf ini. Jadi ini yang masih kurang itu. Kalau saya kurang bermakna paragraf ini bagus, tetapi korelasi atau pembahasannya di bawah itu tidak ada. Di analisisnya tidak ada. Nanti kalian bisa cek di filenya. Setelah itu dia membahas self efficacy ada. Terus dia di sini dimunculkan tujuan dan rumusan masalahnya. Oke, langsung kita melompat ya. Tujuan. Tujuan khusus dari penelitian ini. Tujuan ini pasti akan berhubungan sama hipotesis yang disusun ya. Mendeskripsikan perbedaan kemampuan pemecahan masalah kelompok yang mendapat perlakuan sama yang tidak melakukan perlakuan. Jadi kelompok kontrol sama kelompok eksperimennya. Karena dia menggunakan eksperimen ya. Terus mendeskripsikan perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self efficacy. Nah, jadi di rumusan masalah yang kedua dia melihat perbedaan di self efficacy-nya. Seperti itu. Terus yang ketiga mendeskripsikan pengaruh interaksi. Jadi dia melihat apakah ada pengaruhnya antara yang self efficacy rendah, sedang, tinggi terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kalau tadi itu mendeskripsikan perbedaan. Kalau yang ketiga ini masalah. Jadi analisis yang bisa kita lakukan untuk dua kelompok yang dipecah-pecah lagi ini bisa kita menggunakan analisis ANOVA 2 jalur untuk komparatif. Uji mana yang lebih efektif sama tidak efektif. Seperti itu.
Nah, metodenya ini tadi seperti yang saya sampaikan di atas, ternyata post test only control design. Model dari penelitian yang dia lakukan ini adalah post test only control design. Nah, teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Harus diingat ya, karena di dalam penelitian kuantitatif itu atau penelitian rata-rata penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk generalisir. Jadi harus ada samplingnya. Jadi otomatis karena dia menggunakan teknik sampling, jadi nanti harus ada sampel, itu harus ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Ya, misalkan normalitasnya, homogenitas, dan lain-lain, bergantung uji yang dipakai. Nanti kalau uji ini prasyaratnya apa, nanti kita bisa lihat, pelajari lagi di buku statistik. Ini secara umum dulu ya. Nah, pembelajarannya harus diinformasikan selama 3 kali pertemuan dan seterusnya. Nah, terus ini hipotesisnya. Apakah terdapat perbedaan kemampuan? Ini yang pertama, hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan bacaan masalah matematis ditinjau dari self efficacy? Yang ketiga, apakah pengaruh interaksi? Ada pengaruh interaksi ya, seperti itu. Jadi tiga hal yang akan dibahas. Berarti nanti diskusi dan hasil kesimpulannya juga itu harus memuat 3 hal ini. Nah, kita lihat di sini hasil dan pembahasan. Otomatis uji prasyarat ya, karena ini merupakan uji statistik sampling ya, maka harus ada pertama uji normalitas dia pakai, terus dia nyatakan di sini menggunakan ANOVA 2 jalur. Sini ANOVA 2 jalur ya. Terus habis itu ujinya uji normalitas. Nah, dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kalian nanti bisa menggunakan SPSS mudah biasanya. Terus uji homogenitas, ini syarat ya, menggunakan Levene statistik. Ini karena sudah kesimpulannya variannya sama homogen, terus sudah normal, berdistribusi normal, baru kita bisa melakukan uji hipotesis. Yang pertama dia menggunakan, jadi ingat ya, karena di sini statistik datanya berupa apa saja. Kita lihat jadi nanti. Dalam penelitian ini datanya nanti kan seperti ini ya, ada subjek, misalkan subjeknya ada berapa ya, ada bergantung nanti subjeknya, dia ada berapa subjek nanti di situ. Jadi misalkan ada subjeknya 1, 2, 3, 4, misalkan Ahmad, Biarwa, dan seterusnya ya, dan seterusnya, ini banyaknya subjek. Jadi nanti di kelompok kontrol dia membagi tiga kelompok lagi, yaitu kelompok pertama misalkan di sini yang self efficacy rendah, yang ini self efficacy sedang, yang ini self efficacy tinggi, sama ini juga sama, ini self efficacy rendah, ini self efficacy sedang, dan yang ini self efficacy tinggi, dan seterusnya. Jadi datanya nanti akan terkelompok menjadi 6 kelompok, 2 kelompok per kelompok dibagi lagi menjadi 3 kelompok, seperti itu untuk membandingkan. Untuk yang pertama dia membandingkan hanya kontrol sama eksperimennya saja. Untuk yang kedua baru diperbandingkan per rendah sama tingginya, seperti itu. Nah, jadi nanti harga statistik yang ada itu adalah statistik yang pertama itu kontrol sama eksperimen, yaitu yang perlakuan resiprokal sama yang tidak diberi perlakuan atau kontrolnya, misalkan kelompok data A, B gitu ya. Terus harga statistik yang kedua nanti berdasarkan self efficacy. Jadi nanti itu ada self efficacy rendah, self efficacy sedang, tinggi. Apakah memberikan pengaruh, seperti itu. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Kita lihat hasilnya. Jadi nanti dia menggunakan analisisnya adalah uji komparatif dengan menggunakan ANOVA 2 jalur, seperti itu. Jadi kita lihat di sini hasil apa yang dia peroleh dari penelitian ini. Nah, berdasarkan tabel ini ya, hasil masuk di hasil penelitian, di sini. Nah, di sini ini adalah hasilnya. Setelah uji prasyarat dipenuhi, jadi ya uji prasyarat sudah dipenuhi, beres. Nah, menggunakan ANOVA 2 jalur seperti ini ya. Hasil ANOVA 2 jalur eksperimen disajikan dalam tabel 3, sehingga cukup sini ya.
pada tabel 3 terlihat bahwa signifikansi untuk sumber keragaman model yaitu 0,020 kurang dari 0,05 sehingga cukup alasan untuk menolak H0. Berarti H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan antara yang diberi perlakuan dengan yang tidak diberi perlakuan. Lebih efektif yang diberi perlakuan, seperti itu. Jadi di hipotesis pertama clear jawabannya, yaitu terdapat perbedaan, seperti itu. Nah, di mana rata-rata diperoleh kelas tersebut lebih tinggi daripada kelas kontrol. Jadi udah jelas ya untuk yang pertama. Uji cuma begitu aja. Tapi nanti kalian harus melakukan improvisasi dalam penjelasan. Nggak boleh H0 ditolak, H1 diterima, sudah selesai. Nggak bisa seperti itu. Nggak akan ada wilayah peneliti untuk melakukan improvisasi. Kalau itu mungkin syarat-syarat benar, tetapi penelitian saudara nggak ada state of the art-nya nanti. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk yang kedua seperti apa? Dia membandingkan antara SE sedang rendah, tinggi rendah, tinggi sedang. Dengan kesimpulan apa? Ini untuk menjawab pertanyaan kedua. Sambil dilihat ya filenya. Mungkin di sini tidak saya sampaikan. Dilihat file artikelnya ini di sini masing-masing. Terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah yang memiliki self efficacy tinggi berbeda signifikan dengan siswa yang memiliki self efficacy sedang. Berarti yang tinggi lebih tinggi daripada yang sedang kalau kita lihat dari tabel ini. Terus habis itu kemampuan pemecahan masalah siswa yang self efficacy tinggi juga berbeda dengan siswa yang memiliki self efficacy rendah. Jadi tinggi sama rendah, berarti tetap juga ya, ternyata yang tinggi lebih tinggi daripada yang sedang. Terus yang tinggi juga lebih tinggi daripada yang rendah dengan selisih kemampuan 15,76. Selisihnya yang pertama tadi ini. Sedangkan kemampuan self efficacy pemecahan siswa yang memiliki self efficacy sedang tidak berbeda. Nah, ini yang berbeda, yang agak unik, yaitu dengan siswa yang memiliki self efficacy rendah. Sehingga selisih rata-ratanya hanya negatif, kita lihat. Jadi di sini bisa kita simpulkan ternyata yang self efficacy rendah itu skornya lebih tinggi daripada siswa yang memiliki self efficacy sedang. Nah, berarti di sini akan ada masalah. Jadi tadi di pertanyaan atau hipotesis yang kedua itu terdapat perbedaan antara siswa self efficacy tadi. Nah, ini ya ada perbedaan. Jadi ini kita lihat kesimpulannya ya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi. Ya, intinya tidak ada pengaruh interaksi. Kenapa? Karena yang tinggi-tinggi, yang sedang itu rendah, yang rendah, self efficacy rendah itu lebih tinggi sedikit daripada yang sedang karena negatif tadi selisihnya. Atau mungkin nanti kita bisa lihat di secara grafisnya ya. Nah, untuk H0, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat. Nah, ini dia menyimpulkan di sini bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi. Berarti untuk H0 yang hipotesis ketiga diterima H0-nya. H1-nya yang ditolak. Untuk hipotesis yang pertama H0 ditolak sesuai dengan keinginan peneliti. Yang kedua juga H0 ditolak sesuai dengan peneliti juga. Yang ketiga ternyata tidak ada pengaruh interaksi atau H0-nya diterima. Seperti itu. Nah, kita lihat tadi menolak H0 yang pertama ya, ini kita cek lagi. Nah, terus habis itu mana yang hipotesis kedua dia menyimpulkan tidak ada pengaruh interaksi. Berarti ini menunjukkan bahwa interaksi antar model pembelajaran seperti ini tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemampuan matematik. Nah, dengan ini memberikan efek terhadap kemampuan pembelajaran matematik hanyalah perbedaan perlakuan atau perbedaan tingkat self efficacy itu sendiri. Nah, ini ya kita lihat tadi. Nah, kalau yang self efficacy tinggi, nilainya tinggi, yang self efficacy sedang malah lebih rendah daripada yang self efficacy rendah. Kita lihat, maka tidak ada pengaruh interaksi. Seperti itu. Nah, dari sini
uji-ujinya sudah dilakukan, dia hanya melihat seperti itu. Tetapi di sini kita lihat di pembahasan ya, ingat dalam pembahasan itu tidak hanya kesimpulan, maksudnya Arnold tolak Hasyad diterima gitu aja, enggak, tetapi harus dihubungkan dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi untuk mendukung itu apa temuan-temuan yang diberikan peneliti. Jadi harus ada improvisasi dari peneliti itu sendiri, mendeskripsikan hasil penelitiannya seperti itu. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran reciprocal teaching memiliki rata-rata skor lebih tinggi dibandingkan konvensional. Jelas ya, ini karena Hasyad hipotesis yang pertama tadi. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan ANOVA 2 jalur, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jelas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya bla bla bla. Ya ini ya, dia menunjukkan perbedaan atau kesamaan yang mendukung penelitian orang lain. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian ini yang memiliki hubungan self-efficacy. Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan positif kemampuan pemecahan masalah dengan self-efficacy. Karena tadi kan ada hubungannya ya, yang tinggi tadi kan tinggi, tapi yang nggak ada itu yang rendah sama itu. Intinya interaksi nggak ada. Tapi tinggi, semakin tinggi self-efficacy-nya itu tinggi juga seperti itu. Nah, jadi di sini adalah wilayah peneliti untuk melakukan improvisasi, menghubungkan dengan teori-teori yang ada, menyatakan temuan-temuan. Di sini adalah wilayah peneliti untuk mendeskripsikan hasil dari uji statistik yang sudah ada. Nah, di situ masuk ke kesimpulan diperingkas, kesimpulan ya sudah selesai. Nah, ini mungkin sedikit dari contoh penelitian. Karena penelitian kuantitatif ini uji statistiknya banyak, jadi nanti kalian bisa lihat intinya yang tadi, mau apa, mau deskriptif, terus atau bisa mau komparatif, atau bisa juga korelasi. Nah, nanti kita bisa kalian bisa mengambil contoh-contoh dari jurnal itu. Cari jurnal salah satu yang mungkin yang korelasi, nanti cari jurnal yang penelitian kuantitatif tapi dia mencari hubungan secara korelatifnya seperti apa. Jadi ini ya cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti tanya jawab bisa kita lanjutkan melalui interaksi di Zoom ya, seperti itu, atau bisa menanyakan secara tertulis melalui Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini materi saya kira cukup sekian. Untuk lanjutnya adalah diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.